Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin nama aku Siti Mufariha, bisa dipanggil Fariha, dengan nomor induk mahasiswa 51242049 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Sejarah Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Dan kali ini aku mau share tugas vlog aku tentang review jurnal dari mata kuliah Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia yang diampu oleh Bapak Syahrul Ramadhani. Jadi di vlog kali ini aku bakal bahas 3 artikel yang menurut aku keren banget. Soalnya semuanya nyambung sama kehidupan sehari-hari tentang perubahan sosial, ekonomi, dan modernisasi Indonesia. Oke, langsung saja kita ke artikel pertama ya. Nah, artikel pertama ini judulnya Wartel dalam Arus Perkembangan Zaman. Kalian masih ingat gak sih? Zaman dulu waktu pengen nelpon aja harus ke wartel. Nah, di artikel ini penulis cerita gimana wartel dulu itu sempat jadi tempat penting banget buat masyarakat, terutama di Desa Wangkal, Probolinggo. Dulu tuh orang rela ngantri cuma mau nelpon, tapi makin kesini setelah HP muncul dan makin murah, wartel ini pelan-pelan menghilang, ditinggalin gitu aja. Aku ngerasa lucu aja, karena ini kayak nostalgia zaman masa kecil gitu. Tapi sekaligus sedih juga, karena kelihatan banget gimana teknologi bisa menghapus kebiasaan lama. Penulisnya juga ngasih pesan bahwa perkembangan teknologi itu bikin masyarakat berubah dari yang tadinya serba sederhana menjadi lebih cepat dan efisien. Tapi yang aku lihat artikelnya masih deskriptif banget, lebih ke cerita pengalaman, belum banyak teori, tapi tetap asik dibaca karena deket sama kehidupan sehari-hari. Jadi intinya dari artikel ini, aku belajar kalau setiap kemajuan teknologi itu pasti ada yang dikorbankan. Dan wartel ini adalah salah satu contohnya. Selanjutnya artikel kedua ini agak beda suasananya. Judulnya Pertentangan Pedagang Tradisional dengan Minimarket Berjaringan di Kabupaten Jember. Jadi penulis bahas konflik antara pedagang pasar tradisional sama minimarket kayak Indomaret atau Alfamart. Di sini dijelasin gimana pedagang kecil itu mulai kehilangan pembeli karena orang-orang lebih milih di tempat yang lebih modern, bersih, dan praktis. Tapi yang keren, penulis juga bahas tentang Asosiasi Pedagang Tradisional Jember atau biasa disingkat dengan APTJ yang benar-benar berjuang melawan dominasi minimarket ini. Mereka demo, bahkan sampai menyegel salah satu minimarket. Di satu sisi aku salut sih sama perjuangan mereka, tapi di sisi lain aku juga paham karena perubahan zaman itu susah dilawan. Kelebihan artikelnya sih data dan faktanya kuat banget, banyak ngambil dari arsip dan berita lokal. Cuma kalau boleh ngasih saran, mungkin akan lebih keren kalau penulis juga bahas solusi gimana pedagang tradisional bisa tetap bertahan di era modern ini. Buat aku pribadi, ini artikel yang paling real karena kita bisa banget kan melihat hal ini di sekitar kita sekarang. Nah, kalau artikel yang ketiga ini agak lebih berat tapi dalam banget isinya. Judulnya yaitu Dinamika Dualisme Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Sejarah. Di sini penulis ngomongin teori dari J.H. Boyke yang bilang kalau ekonomi Indonesia itu terbagi jadi 2. Satu sisi modern dan kapitalis, dan sisi lain itu tradisional dan rakyat kecil. Nah, yang menarik, penulis ini ngelacak teori tersebut dari zaman kolonial Belanda sampai sekarang. Ternyata dualisme ini gak pernah hilang ya, malah makin kelihatan di zaman modern sekarang. Contohnya kayak supermarket besar yang menggusur pasar kecil atau perusahaan besar yang ngalahin usaha rakyat. Aku suka banget bagian ini karena ngebuka mata banget, ternyata ketimpangan ekonomi itu
udah jadi warisan sejarah yang panjang banget. Artikelnya kuat banget di teori, tapi emang agak berat buat dibaca santai. Tapi aku rasa tulisan ini tuh kayak payung besar buat dua artikel yang sudah aku review sebelumnya, karena semuanya bicara soal benturan antara modernitas dan tradisional. Jadi setelah baca 3 artikel itu, aku sadar kalau semuanya itu punya benang merah besar, yaitu modernisasi dan dampaknya terhadap masyarakat kecil. Mau itu wartel yang kalah sama HP, pedagang tradisional yang kalah sama minimarket, atau masyarakat tradisional yang tersisih sama sistem ekonomi modern. Semuanya nunjukin hal yang sama. Kita tuh hidup di zaman yang terus berubah dan gak semua orang bisa ikut berubah dengan kecepatan yang sama. Kadang yang di atas makin naik dan yang di bawah makin tertinggal. Dari sini aku juga mikir kalau kita nanti jadi bagian di masyarakat, kita harus lebih peka sama hal-hal kayak gini. Gimana caranya ikut modern tapi juga tetap ngasih ruang yang tradisional biar nggak hilang. Nah, karena tanpa mereka identitas sosial dan ekonomi kita sebagai bangsa juga bisa hilang perlahan. Jadi menurut aku 3 jurnal ini penting banget buat dibaca, bukan cuma buat nilai tugas ya, tapi buat refleksi tentang siapa kita di tengah arus pertengahan zaman ini, perubahan zaman. Oke deh teman-teman, segitu dulu vlog aku kali ini. Semoga kalian suka dan kalian bisa dapat insight baru dari review ini. Kalau kalian pernah ngalamin hal yang mirip, kayak kehilangan hal-hal lama karena teknologi, coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, makasih yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.